Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan lanjutkan series yang baru dan temukan satu hal lagi yang Yesus katakan tentang dirinya. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo dan selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, host untuk program ini. Sungguh senang sekali kita bisa jumpa dalam program Life Unlimited ini dan belajar bersama-sama, mengalami Yesus bersama-sama, ya sampai kita nikmati hidup yang tidak terbatas. Itu arti daripada Life Unlimited, hidup yang tidak terbatas. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang ajaib dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sendiri tidak terbatas. Amin. Jadi selalu harapan saya untuk kita belajar bersama-sama dan mengalami semuanya dalam kehidupan kita. Dan ingat, bukan saja sampai kita ikut dan belajar sama-sama dalam program ini, tapi kita ada banyak cara yang lain untuk kita bisa belajar bersama-sama, bertemanan, dan mengalami Tuhan bersama. Bagaimana itu? Bisa subscribe dan ikut YouTube, di mana semua ini posting juga firman Tuhan yang dapat memberkati Bapak Ibu Saudara bisa belajar bersama-sama, dan juga bisa ikut ya dengan Facebook page, jadi pertemanan, melihat semua kegiatan dan yang lain-lain, social media yang lain seperti Instagram, TikTok pun ada, atau juga ya melalui website, dan ada call center untuk pemirsa yang mau lebih lagi interaktif. Mungkin ada pertanyaan, mungkin mau tanya lebih lagi tentang Yesus, mau bagi pengalaman, atau mungkin mau minta doa. Itu ada call center dan ada tim Life Unlimited yang siap untuk jawab pertanyaan, untuk doa bersama, berdiri dalam iman bersama-sama. Dan saya sangat senang sekali karena sering kembali kepada saya laporan. Itu dari pemirsa yang nelpon kami minta permintaan doa, dan setelah alami jawaban doa, hubungi kembali dengan berita yang baik. Dan ini saya baru terima semalam dengan berapa hari ini, baru ada berapa kesaksian yang sangat bagus sekali. Jadi saya mau baca satu kesaksian ini yang sangat luar biasa yang baru saya terima kemarin. Nah, kesaksian ini datang dari Sumba, ya. Jadi ternyata ada memang pemirsa di mana-mana, di pulau mana-mana di Indonesia. Shalom bagi semua pemirsa yang ada di Sumba. Ini ada kesaksian dari orang di sana berkata, memberi kesaksian, demikian berkata, nah, ini WhatsApp-nya, puji Tuhan atas doanya bagi saya sehingga saya mengalami kesembuhan. Ya, selama 2 tahun tidak bisa berjalan, hanya di tempat tidur. Puji Tuhan kini sudah bisa berjalan dan bekerja. Dan ini seorang bapak ya, dan dia lanjut bukan saja sampai di situ, sudah musisi yang luar biasa, 2 tahun tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja, sekarang sudah sembuh, dia lanjut dengan kesaksian kedua. Dan istri saya juga sudah sembuh dari sakit lambung dan infeksi paru-paru. Terima kasih banyak atas bantuan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga keluarga ini, suami istri yang luar biasa, di mana dua-duanya alami kesembuhan dan mukjizat dari Tuhan. Satu yang sakit lambung dan infeksi paru-paru, satu lagi yang tidak bisa berjalan selama 2 tahun. Dua-duanya sembuh oleh karena Yesus. Wow, luar biasa sekali. Dan itu mengingatkan Yesus betapa luar biasa, mengingatkan kita semua betapa luar biasa Yesus bagi kita. Ya, Yesus dahsyat, ajaib, tidak terbatas, punya kuasa bagi kita semuanya. Makanya dalam series yang baru ini kita akan membahas terus 7 kali di mana Yesus katakan akulah, dan Yesus berikan kepada kita deskripsi atau gambaran siapakah Dia dan apa yang Dia dapat lakukan. Pemirsa yang setia mungkin ada ikut kemarin dan tahu kita sudah mulai series ini dengan Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Di situ kita ketemu bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Seperti makanan pokok, seperti nasi kita perlu makan setiap hari. Sama-samanya juga kita perlu Yesus setiap hari. Nah, hari ini kita akan lanjut di mana Yesus katakan, akulah pintu. Nah, soalnya pintu masuk ke domba-domba. Akulah
pintu. Untuk itu mari kita masuk bersama-sama dan membaca dalam Yohanes 10. Yohanes 10 kita mulai dengan ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan merampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Nah, sekali lagi dia katakan. Kemarin kita melihat dalam berapa kalimat, berapa kali Yesus jawab, dia ulangi, akulah roti. Nah, ini sekali lagi Yesus katakan, akulah pintu, berulang-ulang. Dia katakan apa? Ya, bahwa akulah pintu dan barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ini, terlihat Yesus, bahwa Yesus sendiri katakan, dia adalah pintu, maksudnya tidak ada cara lain untuk masuk. Ya, itu pintu, maksudnya kalau ada orang mau masuk, yang benar mau masuk, itu hanya satu cara yang benar untuk masuk. Nah, sama seperti ini, pikir seperti ini. Kalau ada pemirsa mau datang ke rumah saya, harus datang ke rumah saya dan masuk pintu yang benar. Pintu rumah saya. Kalau masuk pintu tetangga saya, tidak akan ketemu saya. Tidak berada di tempat yang benar, tidak berada di rumah saya. Betul nggak? Karena masuk pintu yang salah. Jadi Yesus berkata di sini, dia menunjukkan maksudnya itu adalah pintu, adalah cara masuk. Jadi cara masuk keselamatan hanya satu-satunya. Hanya satu pintu atau satu jalan, satu cara masuk. Itu adalah Yesus dan Yesus saja. Bahkan berapa pasal berikutnya, Yesus katakan seperti ini dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita lihat di situ, semua orang di dunia, sebenarnya saya percaya kita semua manusia yang ada hari ini, semua mencari hal yang sama. Tahu nggak? Setiap orang manusia diciptakan Allah untuk ada hubungan dengan dia. Jadi semua merasa ada yang kosong, mau mencari. Bahkan kita lihat semua agama, dan saya hargai semua agama yang ada di dunia. Setiap agama yang ada di dunia pasti ajarin manusia, pengikutnya, jemaatnya untuk baik-baik. Melakukan perbuatan baik, melakukan usaha yang baik. Kenapa? Karena ujung-ujungnya apa? Supaya bisa dekat kepada Tuhan. Tetapi masalahnya, bukan agama yang bermasalah, bukan dari dulu pun Tuhan kasih hukum Taurat, bukan itu yang bermasalah. Masalahnya kita manusia gagal terus. Kita manusia, termasuk saya sendiri, Susan Hoover, semua pasti gagal. Pemirsa manapun berada dengan melakukan apapun, dengan perbuatan baikmu, campur dengan perbuatan yang tidak baik. Dan di akhir-akhirnya kita merasa dan kita sadar kita tidak memiliki kepastian. Karena kita tahu kita tidak layak, kita tidak sempurna seperti Tuhan itu sempurna, kudus, suci, mulia. Jadi kita tahu bahwa kita tidak boleh dekat dengan Tuhan. Jadi setiap manusia mengalami masalah ini. Tidak ada yang dapat masuk, ketemu lagi dengan Tuhan. Karena tidak pernah cukup baik. Tapi kabar baiknya apa? Makanya Yesus katakan, siapa yang mau pergi kepada Allah Bapa, ada caranya, ada jalannya, ada pintunya. Itu hanya melalui satu pintu, pintu namanya Yesus. Karena hanya melalui Yesus ada korban yang sempurna bagi dosamu. Hanya melalui Yesus ada yang sudah menjadi pengganti bagimu. Yang sudah menukar dosamu dengan kebenarannya. Dia yang sudah ambil dosa mati bagi kita dan menggantikan itu dengan kebenarannya, melayakkan kita datang kepada Tuhan. Jadi mau masuk dengan cara lain akan sampai. Masuk pintu lain akan salah tempat. Tapi kalau mau masuk datang kepada Allah Bapa, itu masuk melalui pintu Yesus. Nah, untuk ini ada sedikit video singkat, memang ini sepertinya mungkin untuk anak-anak, tapi saya suka sekali. Simple dan membuat benar-benar kita tangkap dan mengerti bagaimana Yesus adalah pintu dan jalan keselamatan. Mari kita nonton bersama-sama. Mario bermain untuk menjangkau Tuhan. Kini, sisa nyawanya hanya satu. Dan dengan satu nyawa ini, Mario harus menjangkau titik akhir agar bisa bersama Tuhan. Cukup sederhana. Tapi ada jurang besar yang memisahkannya dari Tuhan. Jurang besar ini akibat dosa Mario. Karena Mario telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Dan karena Allah itu kudus, ia tak mampu menerima dosa. Jadi jika ini tantangannya, Mario harus bagaimana? Lihatlah. Mario mencoba ambil keputusan benar, hidup dengan benar. Tidak cukup. Mario lakukan banyak hal baik, berbuat baik, jadi sukarelawan. Bukan. Mario mencoba taat beragama. Sama sekali bukan. Karena putus asa, Mario mencoba pilihan Yesus. Tanpa ragu, Yesus menghapus jarak dan menjadi penengah Mario dan Tuhan. Yeay! Mengapa Yesus? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan agar kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Ia membayar harga yang takkan pernah mampu kita bayar dengan mati di salib bagi dosa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan kita bisa menyeberang dan dipersatukan dengan Tuhan. Bagaimana denganmu? Percayakah pada realita ini? Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Ya amin. Jadi ujung-ujungnya ada pertanyaannya. Jadi bagaimana? Apakah kita mau terima, apakah mau masuk pintu itu, jalan itu yang sudah dibuat oleh Yesus? Itu keputusannya kita. Yesus sudah lakukan semuanya supaya saat ini pintu masuk keselamatan sudah ada yang pasti, sudah ada yang terbuka, sudah ada yang tersedia. Banyak orang kan cari-cari pintu masuk, cari-cari jalan masuk untuk kepastian keselamatan. Nah ternyata sudah ada tapi satu pintu dan pintu itu saja. Karena yang lain semua, kalau pintunya yang dulu saya masuk itu adalah oleh usaha perbuatan baik Susan Hoover. Saya dapat melayakkan diri untuk masuk, itu tidak bisa, tidak pernah akan sampai. Saya gagal terus. Tapi karena Yesus, oleh kesempurnaan Yesus dan korban Yesus yang sempurna, sudah ada satu pintu, satu jalan yang sempurna. Melalui Yesus, saya jadi layak, saya jadi benar, saya jadi boleh terima hidup kekal dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Boleh berjumpa dengan Dia, punya hubungan dengan Dia. Nah, setiap orang yang mau dapat. Setiap orang harus buat keputusan itu. Karena itu tersedia bagi semua orang. Dimanapun berada. Hai pemirsa, dimanapun berada hari ini. Apapun latar belakangmu. Apapun yang melakukan. Apapun itu semua. Itu tersedia bagimu. Jadi keputusan kita enggak. Mau enggak datang melalui Yesus. Kalau mau datang melalui Yesus. Langsung percaya menerima. Wah, itu sudah tersedia bagimu. Kalau tidak mau melalui Yesus. Berarti masuk pintu-pintu yang lain. Akan salah masuk. Itulah kebenaran firman Tuhan yang ada bagi kita hari ini. Sampai Yesus pun katakan, Yesus pun berkata di sini bahwa Dia katakan, akulah pintu dan barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat.
Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Maksudnya akan masuk, akan berani masuk, ada bebas masuk. Dan akan temukan tempat baik untuk istirahat. Akan temukan yang selama ini dicari. Akan temukan di mana itu yang kita cari selama ini di dalam hadiratnya Tuhan. Jadi hanya melalui Yesus. Makanya dia katakan siapa yang masuk melalui aku, dia akan selamat. Itu adalah janji Yesus. Bahwa kita berani masuk. Yesus mengatakan seperti ini, kita boleh berani masuk saat kita datang melalui Yesus. Karena pintu itu sudah tersedia bagi kita. Sayang sekali. Banyak sekali orang masih merasa jauh dari Tuhan, masih merasa tidak layak, masih belum tahu bagaimana caranya, masih merasa tidak boleh dekat-dekat dengan Tuhan, masih merasa tidak boleh mungkin bawa permintaan doa seperti kita bahas tadi. Banyak hal seperti itu. Saya merasa sedih saya dengar itu. Padahal sebenarnya sudah tersedia pintu bagi kita dan kita boleh berani masuk karena itu melalui Yesus dan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Bukan saja di sini, di Yohanes 10 di mana Yesus cerita soal pintu, jalan, itu juga Yohanes 14. Tapi sepanjang Alkitab sebenarnya ada gambaran-gambaran pintu. Setiap orang yang mau masuk kota harus lewat pintu, gerbangnya, pintunya. Banyak sekali ceritakan soal pintu, bahkan dari Kejadian. Tahu nggak di kisah Kejadian salah satu kisah yang pertama ada tentang Batra Nuh, itu juga ada pintu. Nah saya juga bukan ke Batra Nuh oke, belum ditemukan nggak tahu di mana, tapi ada di Amerika mereka buat Batra yang baru yang mirip-mirip dengan mereka percaya sama dengan Batra Nuh. Saya sudah ke sana bersama dengan suami, ini bisa lihat kami pernah berdiri di pintu yang mereka buat, yang mereka merasa ukuran sama dengan pintu pertama. Dan ada pun kisah yang menarik tentang pintu itu. Kalau mau tahu lebih banyak lagi dan belajar lebih banyak tentang pintu, mari ikut saya ke Amerika, di mana saya berdiri di depan Batra yang baru dibangun itu. Di belakang saya ada pintu yang sangat besar, sangat spesial sekali. Ini karena saya di depan satu Batra seperti mirip sekali seperti Batra Nuh yang sudah dibangun belakangan ini di Amerika, dan mereka membuat pintu sangat besar sekali. Dan diceritakan di dalam firman Tuhan bahwa pintu ini bukan Nuh yang buka dan tutup pintunya. Nuh tidak sanggup, seseorang tidak sanggup untuk membuka dan tutup pintunya. Nah ini adalah pintu yang begitu besar yang hanya tangan Tuhan sendiri bisa buka dan tutupnya untuk menyediakan tempat keselamatan bagi Nuh dan keluarganya. Sangat menarik sekali dan membuat saya ingat dengan pintu yang berbeda. Itu adalah sebelumnya kan tidak ada pintu, tidak ada manusia yang bisa buka jalan untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Itu di dalam ruangan Maha Kudus. Nah itu tidak ada pintu yang bisa dibuka. Tapi saat Yesus mati, saat Yesus menjadi korban yang sempurna, berkata dalam firman Tuhan bahwa itu Tuhan sendiri membuka jalan. Tuhan sendiri yang buka pintunya dari atas sampai ke bawah. Tirai itu terbelah dua dan membuat jalan untuk manusia boleh masuk dan jumpa dengan Tuhan karena sudah ada korban yang sempurna yang disediakan oleh Yesus. Makanya Yesus sudah menjadi jalan. Yesus itu sudah menjadi pintu untuk kita masuk keselamatan. Makanya kita harus mengerti bahwa tidak mungkin sama sekali kita yang membuka jalan, kita yang buka pintu, kita yang membuat sesuatu yang membuat kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, mengenal Tuhan atau diselamatkan. Tapi hanya Tuhan sendiri yang sanggup membuka jalan. Hanya Tuhan sendiri yang sanggup membuka dan tutup pintu. Dan sangat luar biasa sekali berkata dalam firman-Nya, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada siapapun yang boleh, yang dapat menutupinya. Artinya kalau pintu keselamatan sudah terbuka bagi kita melalui Yesus, tidak akan tertutup oleh siapapun. Asik ya, jadi kalau pemirsa belum ke Amerika, ya sudah ikut bersama dengan saya pergi ke Amerika. Satu tempat yang memang tidak mirip Amerika karena mirip-mirip Batra Nuh, tapi sangat menarik sekali dan saya harap pelajaran itu akan dapat kita terima sekarang bahwa dalam perjanjian lama dari Batra Nuh pun sudah ada gambaran bagaimana pintu Batra Nuh pun akan menjadi gambaran bagi kita bagaimana Yesus akan berkata seperti ini, bahwa Dia yang menjadi pintu bagi kita.
Wah, ternyata Alkitab itu asik sekali ya. Dari awal pertengahan sampai akhir, semua sama. Semua sebenarnya satu kisah yang besar. Ya, diceritakan dari beberapa orang, dari beberapa pandangan, sampai kita temukan. Kunci untuk itu semuanya adalah Yesus Kristus, dan melalui dia menjadi pintu untuk kita semua masuk dan nikmati keselamatan. Makanya sampai hari ini kita belajar, Yesus katakan, akulah pintu. Dan apa yang kita pelajari? Bahwa kita hanya boleh masuk keselamatan melalui Yesus. Dia satu-satunya pintu yang benar masuk keselamatan. Dan kita boleh masuk dengan berani. Kita boleh masuk ke dalam pintu itu. Tapi lebih daripada itu, kita masuk pintu yang Yesus sediakan. Untuk apa? Bukan saja keselamatan, maksudnya untuk hidup kekal. Nanti mati masuk surga. Kita harus mengerti keselamatan itu maksudnya adalah hari ini juga kita bisa terima hidup yang dari para Tuhan. Kita bisa terima roh dari para Tuhan. Dan Yesus katakan hidup seperti apa yang kita nikmati di sini di dunia, yang kita alami di sini, sampai kita juga alami hidup yang kekal. Itu berkelanjutan sampai selama-lamanya. Dia katakan dalam Yohanes 10 ini, dalam ayat yang 10. Dia katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang. Ini siapa yang katakan? Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Atau versi lain mungkin katakan seperti ini. Hidup yang berkelimpahan. Maksudnya di dalam Yesus kita terima hidup, bukan saja masuk melalui Yesus ke pintu itu. Dan itu nanti, saya sudah masuk pintu Yesus, saya sudah terima Yesus, percaya kepada Yesus. Tapi itu untuk nanti setelah mati. No, Yesus memang cukup berkuasa untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Sekarang dan selama-lamanya. Jadi Yesus beri kepada kita bukan saja keselamatan untuk nanti. Saat kita percaya kepada Yesus, kita seperti mau melalui Yesus datang kepada Tuhan. Kita juga terima hadirat Tuhan untuk sekarang ini. Janji-janji Tuhan untuk sekarang ini. Kuasa dan otoritas Yesus untuk sekarang ini. Amin. Ya, kita bisa terima hidup yang berkelimpahan. Itu seperti apa? Maksudnya kita bisa terima hidup yang punya tujuan. Hidup yang memiliki damai sejahtera, sukacita, ya, hidup yang memiliki kuasa Tuhan. Sayang sekali saya merasa salah satu hidup kita bisa lihat sekarang, hidup yang paling gak enak adalah hidup apa? Hidup di mana orang merasa tidak ada harapan, tidak ada tujuan. Orang yang hidup dalam depresi merasa tidak berarti di dunia ini. Itu yang sering akhir-akhirnya menyebabkan banyak orang untuk sampai pun mau mengakhiri hidupnya sendiri. Karena merasa tidak berarti hidup ini, dunia ini lebih baik kalau mereka tidak ada. Nah, itu bohongan. Itu tidak benar. Karena Tuhan ciptakan kita dan di dalam Yesus kita ketemu apa? Hidup yang berkelimpahan. Di mana mengenali Tuhan, punya hubungan dengan Dia, temukan bahwa hidupmu sungguh-sungguh berarti. Dirimu diciptakan oleh Dia untuk mengenal Dia dan ada tujuan, ada rencana Tuhan yang spesifik dan spesial atas hidupmu. Hidupmu sangat berarti bukan saja nanti tapi sekarang ini di dunia. Di mana kita ketemu hidup, di mana kita disayangi Tuhan, kita dipedulikan Tuhan, dijaga Tuhan, dicukupi segala sesuatu oleh Tuhan. Wah, hidup yang benar-benar hidup dan luar biasa sekali. Kalau ada pemirsa yang belum pernah memiliki hidup seperti ini, belum pernah datang kepada Tuhan melalui Yesus, makanya hari ini sebentar lagi saya akan beri kesempatan kepada pemirsa semuanya. Jadi apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar hari ini bahwa hanya boleh masuk keselamatan melalui Yesus. Perbuatan baikmu itu baik, usaha baikmu itu baik, tapi tidak pernah akan cukup mencapai yang sempurna dari para Tuhan. Masuk pintu yang lain yang bukan Yesus, masuk, tapi tidak pernah akan temukan yang kita cari. Karena hanya satu pintu yang membawa kita kepada tempat yang benar. Dan itu pintunya, jalannya namanya Yesus. Dan oleh apa yang Dia lakukan, makanya kita bisa datang kepada Tuhan. Kita juga boleh berani masuk, itu sudah tersedia.
Dari 2000 tahun yang lalu saat Yesus datang ke dunia ini, mati bagi kita, bangkit bagi kita, naik ke surga. Itu sudah tersedia bagi kita. Kita sekarang ini hanya buat keputusan saja. Mau masuk atau tidak. Kalau mau masuk, masuklah. Temukanlah apa yang dicari. Dan kita di situ bukan saja terima keselamatan untuk nanti-nanti. Tapi terima keselamatan hidup berkelimpahan untuk saat ini juga boleh mengenal. Langsung ketemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan boleh nikmati semua janjinya, semua kelimpahannya di dalam hidup sekarang ini. Bagi siapapun pemirsa yang mau percaya kepada Yesus, khususnya untuk pertama kalinya, boleh ambil kesempatan hari ini, pilih melalui Dia datang kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang menjadi pengganti yang sempurna bagi kita. Mari kita ambil waktu ini berdoa. Bagi pemirsa yang mau datang melalui Yesus, boleh ikut doa saya ini. Yesus, terima kasih. Engkau datang ke dunia ini menjadi jalan bagiku. Karena melalui Engkau, dosa-dosaku sudah diambil oleh Engkau. Dan Engkau ambil hukuman mati bagiku. Engkau bangkit kembali, naik ke surga. Dan saat ini, saat aku percaya melaluimu Yesus, saya boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan dan terima hadirat Tuhan dalam hidupku. Saat ini saya menjadi benar. Saat ini saya menjadi ciptaan baru. Saat ini saya terima keselamatan untuk saat ini dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam namamu aku berdoa. Amin. Kalau ada pemirsa yang baru doa seperti itu, segera-segera hubungi saya dan tim Life Unlimited. Ceritakan kepada kami. Kami mau kasih informasi lebih lagi, meneguhkan keputusanmu yang itu melalui Yesus dapat keselamatan hari ini. Dan semua pemirsa yang lain yang ada permintaan doa juga boleh segera hubungi kami. Kami menanti-nantikannya. Dan sangat luar biasa hari ini kalau sudah pilih pintu yang tepat. Wah, itu luar biasa sekali. Dan kita akan belajar kembali lagi minggu depan tentang topik yang baru. Jadi sampai kita ketemu minggu depan, saya Susan Hoover mau mengucapkan thank you and God bless you all.